Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan yang menyaksikan video ini selalu diberi kesehatan dan selalu tetap semangat. Nah, di sini untuk ayah bunda pengelola PAUD, TK maupun RA, ini adalah modul ajar yang saya kemas dalam bentuk aplikasi. Nah, kegiatan ini nanti itu akan diterangkan lebih dalam pada kegiatan BIMTEK selanjutnya, bisa berupa tatap muka atau berupa Zoom. Nah, di sini saya akan mengenalkan dulu secara garis besarnya apa-apa saja yang terdapat di dalam aplikasi ini. Yang pertama yang jelas itu adalah adanya modul ajar, ya, modul ajar yang langsung diiringi dengan RPP. Sebelum kita menentukan modul ajar tersebut atau sebelum kita menggunakan aplikasi ini sudah saya berikan nomor-nomornya seperti ini. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, ini artinya adalah urutan-urutan yang harus kita lakukan supaya nanti tidak membingungkan dalam proses mencetak modul ajar dan RPP ini. Nah, modul ajar dan RPP yang dikemas ini adalah modul ajar yang terbaru dengan CP 032 2024. Baik, sekarang saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja. Yang pertama yaitu langkahnya adalah kita menginput data sekolah seperti ini. Ya, setelah input data sekolah, kemudian kita lanjutkan dengan menginput domisili seperti ini. Setelah kita input domisili, kemudian langkah yang kedua itu adalah menentukan katalog modul ajarnya seperti ini. Ini ada kurang lebih 104 topik yang sudah disediakan seperti ini. Ya. Satu topik itu pembahasannya selama 1 minggu. Jadi satu topik ini RPP-nya itu 1 minggu. 1 minggu itu bisa 6 hari atau 5 hari. Nah, seperti ini. Nah, jumlahnya untuk satu semester itu biasanya itu adalah 17 minggu semester 1 dan 17 minggu semester 2. Di sini ada 104, berarti kita hanya memilih 17 minggu untuk semester 1. Kita tinggal pilih di sini topik apa saja mau kita gunakan. Kemudian nanti 17 minggu ke berikutnya untuk semester genap itu kita pilih lagi, ya, kira-kira topiknya apa-apa saja. Nah, mengapa saya buat 104 topik? Karena kan pada kurikulum Merdeka ini setiap sekolah itu bebas menentukan topiknya masing-masing sesuai dengan karakter sekolah atau kearifan lokal yang dilakukannya, ya. Nah, di sini kita lihat, ya, sekolah bisa memilih apa-apa saja kira-kira topik-topik yang diinginkan. Setelah nanti memilih topik yang diinginkan, misalnya minggu pertama itu adalah berkenalan di sekolah. Minggu kedua itu misalnya adalah kita ambil contohnya aku anak sehat. Dan minggu ketiga itu kita ambil contohnya adalah pahlawan bangsa. Jadi kodenya itu adalah 1, 3, 6. Berarti yang pertama ini minggu yang pertama, minggu yang kedua kode 3, minggu yang minggu yang ketiga itu adalah kodenya adalah 6. Jadi kita tandai 1, 3, 6. Nah, nanti kita untuk pelaksanaan di lapangannya atau secara prakteknya itu nanti penyusunan topiknya itu langsung dibuatkan atau direncanakan sebanyak 17 minggu untuk semester 1 dan 17 minggu untuk semester 2. Setelah kita urutkan kode-kodenya berdasarkan minggu-minggunya nanti, baru kita lanjutkan dengan klik home. Setelah kita klik home, kemudian kita ambil yang ketiga yaitu mencetak program semester seperti ini. Ya, ini seperti ganjil, ini semester genap yang kita ambil semester ganjil, ya, seperti ini.
Nah, kemudian nanti di sini topik-topiknya baru kita buat ya, kita susun di sini. Yang pertama topiknya apa saja ya? Yang pertama tadi adalah berkenalan, yang kedua aku nasihat, dan yang ketiga tadi adalah pahlawanku. Nah, jadi nanti dibuat di sini kalau misalnya 5 hari berarti bikin 5, di sini 5. Kalau misalnya seminggu 6 hari berarti di sini 6, 6, 6. Lanjut setelah itu baru kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat ini adalah kita mulai menyusun, yaitu yang disebut dengan jurnal semester. Tujuannya adalah untuk mencocokkan hari efektif dengan topik-topik yang kita lakukan atau yang kita pilih tadi. Setelah itu kita lanjutkan klik home, baru kita masuk ke yang kelima, yaitu proses mencetak modul ajar. Kita klik yang ini ya, kita klik, kemudian nanti di sini ada yang warna pink seperti ini, kita tinggal menggantinya. Ini sekarang kan ganjil nih, kita print, berarti sini tetap ganjil. Kalau nanti genap maka diganti ganjil menjadi genap. Lanjut untuk alokasi waktu, di sini kan ada 180 kali 5. Ini jika hari efektifnya itu 5 hari. Kalau misalnya 6 maka kita ganti di sini menjadi 6 hari. Nah, ini semuanya sudah siap, langsung kita print. Kalau printnya begini hasilnya nanti. Ya, seperti ini. Sudah ada langsung ya. Ini adalah modul ajarnya, ini RPP-nya hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita hanya 5 hari? Ya, itu mudah saja. Hari yang keenamnya itu tidak perlu kita print. Nah, seperti itu. Skip lagi ya, kita batalkan karena kita nggak langsung mencetak. Ini tadi gambar saja, kalau kita cetak hasilnya ya seperti itu. Nah, setelah selesai kemudian kita lanjutkan untuk masuk ke minggu kedua. Minggu kedua tadi itu kodenya adalah nomor 3. Jadi kita ambil 3 di sini, kita enter. Ya, coba perhatikan di sini yang berkenalan di sekolah, begitu kita enter maka berubah menjadi aku anak sehat, dan berubah semuanya ya, RPP dan segala macamnya udah berubah semuanya. Nah, jadi nanti sekolah tinggal memprint ya, itu udah selesai. Jadi nggak perlu mikir-mikir lagi ya bagaimana cara membuat segala macamnya, karena ini sudah disiapkan seluruhnya. Jadi kenapa saya buat dalam bentuk aplikasi? Kalau saya buat aplikasi ini, keuntungannya adalah kita langsung bisa mencari pada titik-titik yang kita inginkan. Jadi tidak men-scroll lagi ke bawah dan segala macamnya kalau kita buat versi Word-nya. Kemudian kita lanjut lagi, minggu yang ketiga tadi adalah kodenya 6. Jadi kita ambil 6 di sini, kita enter ya, seperti ini. Ya. Nah, ini adalah proses mencetak modul ajar dan RPP. Nah, kita lanjut lagi, kita klik home, kemudian baru kita masuk urut yang ketujuh adalah mencetak asesmen ya, asesmen awalnya. Jadi sekarang kita pakai asesmen awalnya seperti ini. Jadi ini minggu yang pertama tadi 1. Ini kalau kita print langsung aja seperti ini. Nah, ini langsung kita print ya. Nanti langsung kita selipkan atau kita susun bersama dengan modul ajar tadi. Terus berikutnya tadi minggu yang kedua itu adalah kode 3. Jadi kita ketik 3 di sini, enter. Nanti di sini akan menjadi asesmen awalnya yang ketiga. Lanjut demikian, yang minggu ketiga tadi kodenya adalah 6 ya, seperti ini. Ya, ini dia. Jadi yang observasi ini nanti ini bisa kita lengkapi sendiri. Jadi yang saya sampaikan ini adalah contoh-contohnya bagaimana cara mengisi observasi ya. Ini nomor 3 tadi ya, seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita ganti kembali sesuai dengan yang diinginkan. Baik, sekarang kita klik home lagi. Terus masuk kita yang ke 8. Ya, ke 8 ini baru proses bagaimana cara mengedit modul ajar ya, seperti ini. Nah, terus setelah itu lanjut ke 9 itu adalah mengedit asesmen yang tadi ya, seperti ini tadi. Kan ada tadi yang kita kosongkan tadi ya, yang kita kosongkan ya, seperti ini. Ini nanti tinggal di buat sendiri observasinya seperti apa. Nah, ini contoh-contohnya udah saya buatkan. Nah, apabila sekolah
mengambil yang ini ya silahkan aja, nggak masalah, atau ingin merombaknya silahkan ya, di sini nanti tempat merombaknya. Baik, nah itu yang ke-9. Nah, demikianlah tentang bagaimana cara menggunakan modul ajar ini. Semuanya sudah terisi ya, 100% sudah terisi, tinggal sekolah menggunakannya. Nah, saya katakan sekali lagi mengapa harus aplikasi yang saya buatkan, karena aplikasi ini cukup dengan satu file, tetapi di dalamnya sudah terdapat ratusan, bahkan ya ratusan file di dalamnya yang bisa kita gunakan dalam keadministrasian sekolah kita. Terus yang berikutnya apalagi, yaitu tentang adanya buku-buku administrasi. Biasanya kan atau ada buku-buku tamu atau buku absensi atau yang lain-lainnya. Di sini juga udah kita siapkan. Di sini saya bagi buku administrasinya menjadi 5 kelompok. Ya, menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok lembaga atau sekolah seperti ini. Ya, ini kita contohkan. Buku tamu dinas, kita klik, nah seperti ini. Ini tinggal kita print. Kita print, setelah kita print nanti terus kita perbanyak ya, atau di copy banyak, kemudian dijilid. Berapa lembar mau di copy ya itu terserah sekolahnya mau berapa lembar. Kalau misalnya sekolahnya mau 10 lembar silakan, atau 20 lembar silakan. Nah, terus berikutnya adalah buku tamu umum. Nah, seperti ini buku tamu umumnya. Ya. Jadi udah disiapkan semuanya, tinggal nanti sekolah memilih kira-kira di administrasi ini apa-apa saja yang dibutuhkan. Bukan berarti semuanya yang harus di print atau dicetak. Lanjut lagi yaitu yang kedua, yaitu berhubungan dengan administrasi kepala sekolah yang ini. Ya, yang ketiga itu adalah mengenai peserta didik. Ya, ini sudah ada semuanya. Ya, tinggal kita klik yang diinginkan, kemudian kita tinggal print. Lanjut lagi di sini ada assessment. Ya, assessmentnya seperti ini dia. Jadi yang diklik itu yang pertama ini nggak kita gunakan karena udah ada tadi di bagian cover tadi. Langsung di sini ini ada 4. Kita klik di sini seperti ini. Ya, ini kosong. Kemudian nanti cara pengisiannya sudah ada yang warna hijau seperti ini. Nah, jadi udah dicontohkan semuanya. Jadi asesmen ini nanti itu diselipkan juga di bagian modul ajar atau di bagian perangkat pembelajaran. Lanjut itu adalah tenaga pendidik ya, dan kependidikan ini sudah ada juga. Jadi semuanya itu ada tata administrasinya. Nah, jadi kalau kita amati di sini, kalau rajin mencarinya itu semuanya sudah ada yang berhubungan dengan keadministrasian sekolah. Ya Bun ya. Nah, jadi aplikasi ini itu saya buat 2 versi. Yang pertama yaitu versi untuk 100 topik, yang kedua versi hanya untuk 1 tahun. Apa bedanya? Kalau yang untuk 1 tahun itu modul ajarnya dipaskan 36 topik. Sebetulnya kan 34, saya bonuskan jadi 2 yaitu 36 topik. Terus kalau yang 100 topik ini biasanya itu adalah untuk tatap muka yang langsung kita berjumpa. Kenapa harus 100 topik saya buat, kenapa harus tatap muka? Karena banyak yang harus kita jelaskan di dalam pelatihan untuk tatap muka yang 100 topik ini. Nah, demikian ya Bun ya. Kalau misalnya nanti berminat dengan aplikasi ini ya, itu silahkan berkabar ya, saya tunggu kabar baiknya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan mencoba. Terima kasih.